Jessica Kumala Wongso akhirnya menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendakwa Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Ya, rekan kami Marshalina Gita akan melaporkan informasi selengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, tadi kita sudah mendengarkan bersama keberatan yang disampaikan kuasa hukum Jessica. Apa saja, Gita, poin-poin keberatan yang disampaikan? Iya, bahkan sampai saat ini pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yakni Oto Hasibuan masih memberikan nota keberatan atau eksepsinya kepada dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dan ada beberapa poin khususnya yang tadi kami simpulkan, khususnya mungkin saya bisa gambarkan terlebih dahulu sebenarnya apa saja dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Tadi jaksa penuntut umum memberikan dakwaan terkait dengan Jessica Kumala Wongso yang terbukti membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu kepada korbannya yakni Wayan Mirna Salihin. Terlebih lagi jaksa penuntut umum menyatakan dari berbagai macam hasil-hasil atau alat-alat bukti yang telah mereka oleh dari beberapa saksi yang sudah mereka dalam proses penyidikan awalnya dari Direskrim Polda Metro Jaya, kemudian juga akhirnya berhasil dilimpahkan ke pihak dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta. Kemudian juga ada beberapa fakta lainnya yang menyatakan bahwa motif dari pembunuhan Wayan Mirna Salihin karena Jessica Kumala Wongso ini sakit hati. Nah, namun atas semua fakta-fakta yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, namun ternyata ini semua disanggah oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Poin-poin sanggahan atau keberatan atau eksepsinya yang tadi disampaikan kepada majelis hakim terkait dengan motif pertama. Tadi yang menyatakan bahwa tidak mungkin seorang Jessica Kumala Wongso hanya dengan motif sakit hati karena sebelumnya diberikan nasihat oleh Wayan Mirna Salihin agar Jessica Kumala Wongso ini mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya, dan karena nasihat yang diberikan oleh Wayan Mirna Salihin maka Jessica Kumala Wongso ini akhirnya sakit hati kemudian membunuh Wayan Mirna. Itu adalah salah satu eksepsi yang tadi disampaikan. Kemudian juga ada beberapa kejanggalan tadi yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Tadi disampaikan bahwa pihak dari jaksa penuntut umum atau khususnya tim penyidik Polda Metro Jaya menyatakan melihat bukti dari CCTV. Namun ternyata tadi disampaikan disanggah bahwa sebenarnya dalam CCTV tersebut tidak menjelaskan jika Jessica Kumala Wongso ini terbukti menaburkan sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin. Itu adalah dua yang disampaikan eksepsi. Kemudian ada satu eksepsi lagi yang tadi disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica terkait dengan saksi Hani. Hani ini juga berada di dalam pada saat mereka tengah melakukan pertemuan bertiga. Hani ini merupakan teman antara Jessica Kumala Wongso dan juga Wayan Mirna Salihin, dan dinyatakan pada saat itu Hani ternyata juga mencicipi kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin sebelum akhirnya Wayan Mirna Salihin ini meninggal. Namun dia menyatakan ternyata Hani pada saat mencicipi namun ia tidak meninggal dunia. Nah, ini adalah beberapa kejanggalan tadi yang disampaikan sehingga dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyatakan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak cermat sehingga harus dibatalkan. Namun sampai saat ini juga masih dibacakan ada beberapa eksepsi lainnya untuk membatalkan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dari majelis hakim pun juga ini masih mendengarkan eksepsi yang diberikan. Namun jika kita runut sebenarnya permasalahan atau dari kasus Jessica Kumala Wongso ini begitu menyita perhatian publik sekali karena kasus ini memakan waktu hingga 5 bulan lamanya setelah Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 lalu. Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, namun ternyata berkas yang diberikan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta ini bolak-balik terus selama 4 kali. Ini tidak diterima karena dinyatakan bahwa masih belum memiliki alat-alat bukti kuat. Namun ternyata sampai akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan dengan prosesnya selama 120 hari masa tahanan. Namun ternyata detik-detik di saat 120 hari masa penahanan Jessica Kumala Wongso ini akan berakhir, namun akhirnya Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta menerima segala berkas-berkas perkara yang diberikan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Mei 2016 yang lalu, dan akhirnya dilimpahkan karena dari pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta menyatakan bahwa segala berkas-berkasnya ini sudah cukup untuk bisa dibawa ke
kemeja hijau. Namun tentunya tadi disampaikan juga bahwa Jessica Kumala Wongso ini akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman bisa hukuman mati ataupun seumur hidup. Nah, ini menarik sekali jika kita berbicara mengenai jeratan hukuman atau ancaman hukuman yang akan diterima oleh Jessica Kumala Wongso. Pada kasus ini dari pihak Polda Metro Jaya sebenarnya ini bisa menyatakan bahwa kasus pembunuhan berencana maksimal hukumannya bisa mencapai hukuman mati. Namun ternyata ada fakta lainnya dari Yasona Lawli atau Menkumham Yasona Lawli, ini mereka membuat kesepakatan terkait dengan hukuman mati ini tidak diterima oleh Jessica Kumala Wongso karena telah melakukan nota kesepakatan bersama dengan pihak dari kepolisian Australia dan juga pemerintah Australia yang turut serta membantu untuk menyiapkan segala macam barang-barang bukti untuk proses persidangan kali ini, sehingga tadi disampaikan oleh dari Menkumham Yasona Lawli menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso ini tidak akan dikenakan hukuman mati karena sudah menandatangani ada kesepakatan antara pihak Australia dengan pihak dari pemerintah Indonesia. Namun tentunya ini juga menjadi pertanyaan publik yang besar sekali, bahkan dari beberapa pengamat, kemudian dari pihak kejaksaan, kemudian juga dari hakim pun menyatakan ini tidak bisa karena adanya kesepakatan ini sehingga bisa merubah penetapan status ancaman atau jeratan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa, sehingga sangat dinantikan sekali keputusan dari hakim nantinya bagaimana keputusan hakim ini bisa menjerat seorang Jessica Kumala Wongso. Dan juga kita juga masih akan menantikan bagaimanakah keputusan hakim, apakah eksepsi yang diberikan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini akan diterima atau nantinya dari dakwaan jaksa penuntut umum ini justru yang diterima oleh pihak dari majelis hakim. Kita masih akan menunggu nantinya bagaimana jalannya persidangan dan apa keputusan dari majelis hakim. Saya akan memberikan informasinya untuk perkembangannya di program-program berikutnya. Untuk sementara demikian, Zilvia kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marsyalina Gita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.